kalimat taqwa. Di kalimat taqwa. Taqwa itu 4 huruf. Pertama tak, kedua qaf, ketiga waw, keempat ya. Taqwa. Itu seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, pergi haji, itu hukumnya fardu ain. Sholat Jumat fardu ain tuh. Ini ilmu juga ada yang fardu ain. Ada 3 nih ilmu yang fardu ain. Yang pertama itu tauhid atau ma'rifah. Yang pertama, biar kita tahu siapa yang kita sembah. Jangan sampai kita asal menyembah tapi kita nggak tahu siapa yang kita sembah. Yang pertama ilmu tauhid. Yang kedua ilmu fikih. Ilmu fikih ini ialah ilmu untuk kita praktek sehari-hari, seperti masalah sholat, masalah wudhu, masalah najis, masalah mandi ada sebesar, masalah istinja. Istinja itu minta maaf bahasa kita ini apa? Apa cebok? Bahasa kita ini cebok. Itu ilmu fikih berbicara tuh. Biar kita tahu, jangan asal-asalan. Kita ibadah kita biar tahu. Kalau kita tahu, nah bisa kita jalanin, kita praktekin yang sehari-hari. Yang ketiga ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu wajib kita pelajari nanti. Ilmu tasawuf. Kalau tasawuf udah gabungan itu. Tasawuf bisa dibilang fikih. Fikih kagak bisa dibilang tasawuf. Tasawuf bisa dibilang tauhid. Tauhid kagak bisa dibilang tasawuf. Kesimpulannya, mobil udah pasti kendaraan. Kendaraan belum tentu mobil. Ya paham ya? Mobil udah pasti kendaraan. Kendaraan belum tentu mobil. Banyak motor, apalagi gerobak, macam-macam ya, pesawat, macam-macam dah ya. Kalau tasawuf itu bahasa kitanya sambal yang udah agak kelihatan mana cabe, mana bawang, mana tomat, udah gak kelihatan. Namun bisa dirasai. Nggak kelihatan tapi bisa dirasai di lidah. Orang kalau bikin sambal udah jadi sambal nih, itu cabenya udah nggak kelihatan. Tomat, bawang, terasi, garam udah nggak kelihatan. Itu tasawuf wajib kita pelajarin. Seperti apa tasawuf? Seperti masalah ikhlas, masalah sabar, masalah qanaah, masalah warok, masalah yakin. Makanya sama ulama-ulama pengertian tasawuf adanya di kalimat taqwa. Di kalimat taqwa. Taqwa itu 4 huruf. Pertama tak, kedua qaf, ketiga waw, keempat ya. Taqwa. Ini pakai tulisan Arab nih ya. Bukan tulisan Latin, bukan. Tulisan Arab 4 huruf. Pertama tak. Tak itu artinya tawakal. Tak, tawakal. Tawakal itu ialah ikhtiar semaksimal mungkin. Setelah itu udah serahin sama Allah Ta'ala. Itu namanya tawakal. Serahin sama Allah. Dengan harapan yang diikhtiarkan menjadi hasil. Dengan harapan yang diikhtiarkan menjadi hasil. Itu tak. Kedua qaf. Ya, kedua qaf. Tak pakai qaf. Qaf itu qanaah. Qanaah itu ialah merasa cukup.
apa-apa yang Allah berikan kepada dirinya, merasa cukup zahir dan batin. Hatinya nggak ada keluh kesah, nggak ada di hati. Ya Allah, kok begini amat ya, hidup dari dulu begini banget ya. Berangkat ikhtiar mencari nafkah, berangkat gelap, pulang gelap, keadaan begini. Itu namanya bukan qanaah. Orang yang qanaah girang, merasa cukup apa yang Allah berikan. Karena itu kata Rasul, orang kaya orang yang bukannya orang yang banyak hartanya. Orang kaya ialah orang yang baik jiwanya, merasa cukup, baik jiwa merasa cukup, senang, enak. Susah kita mencari orang sekarang. Orang yang merasa cukup itu sulit. Orang kalau merasa cukup ditanya sama temannya, "Bil kabar lu gimana, sehat?" "Alhamdulillah sehat." Padahal lagi ampek, lagi meriang. Padahal lagi sakit, tapi dia nggak bakal ngaku. Ditanya sama orang bahwa dia lagi sakit, "Gimana kabarnya, sehat?" "Sehat." "Alhamdulillah sehat." Padahal sakit. Itu orang yang merasa cukup. Itu ciri-ciri orang yang merasa cukup. Apa cukup? Dia pandai berlipat lidah dari hasil apa-apa yang Allah berikan kepadanya. Diam, ya, jangan sampai manusia tahu. Yang ketiga, wau itu warok. Maknanya warok itu hati-hati, bukan haknya kagak diambil, ya, bukan haknya tidak diambil. Dia lagi jalan, tiba-tiba nemu duit di jalanan, matanya ceringat, kayak ada orang nih, sopir nih, alhamdulillah rezeki nomplok dikantongin kata. Lembaran merah rezeki nomplok ini di jalanan. Halal kagak tuh? Halal. Berkah kagak berkah. Halal tapi kagak berkah. Setiap berkah udah pasti halal, setiap halal belum tentu berkah. Nemu halal berkah kagak. Apa sebab punya orang kita bobot, kita ceribut kagak ada orang, kita kantong. Nggak taunya itu beberapa jam kemudian ada bocah lewat, sifatnya nyariin, nangis tuh bocah, disuruh sama maknya beli beras, disuruh beli beras di warung, punya duit cuma selembar doang. Nyariin nangis, anak kecil, ya Allah duit ini naik sepeda lewat gang sini tadi ini jatuhnya gimana nih? Nggak tahu nih kita yang merasa ngantongin, merasa rezeki dari Allah, padahal bukan hak kita itu, bukan hak. Orang yang warok, yang hati-hati, kagak bakal ngambil, nggak bakal. Bukan milik saya, bukan hak saya, tidak akan saya ambil. Bahaya. Emang sih kagak dosa, enggak. Halal, setiap halal kan kagak dosa. Cuman nih, kita beliin makanan, beliin bakso, kita bagi keluarga beli 5 bungkus bakso, ya, dari hasil duit boleh nemu 100.000, boleh nemu beli bakso, beli makanan, dimakan sama keluarga. Di saat dimakan seminggu kemudian sakit, masuk ke rumah sakit, biayanya melebihi 100 juta itu keluar. Melebihi 100 juta gara-gara apa? Yang kita makan kagak mengandung berkah. Banyak banget ya kebanjiran. Nah, kok kebanjiran? Iya, saat banjir ikan nyasar. Ada ikan nih, ikan dari kolam orang. Ini orang miara ikan di kolam, banjir ke bawah arus dong, masuk ke rumah kita.
Kita bilang, nah ada bikin nomplok nih, ada ikan nih lumayan nih, udah goreng, ya buat apa sarapan. Padahal ikan tetangga. Karena kebanjiran, orang yang warok nggak bakal diambil karena bukan hak miliknya. Yang terakhir yakin ya, harus punya keyakinan. Kalau udah yakin, udah enak, udah komplit deh tuh takwa. Kalau tawakal, qanaah, warok, yakin. Itu definisi pengertian secara mendetil masalah takwa. Kalau dibahas atu-atu sampai subuh kagak kelar ini ya. Sampai subuh kagak kelar. Terus lanjut. Demikian pula, betul itu ya? Iya. Demikian pula wajib atas seumpama bapak. Bapak di sini ayah. Bisa ayah, bisa majikan. Kalau majikan berarti dia punya anak buah. Ya. Atau suami, kepala rumah tangga, bahwa ia mengajarkan yang demikian itu perkara agama akan anak-anaknya atau istrinya. Ada. Kalau kita tahu, kita ajarin. Punya anak masalah wudhu dong begini tuh. Istri kita kasih tahu begini masalah wudhu, sholatnya begini tuh masalah wudhunya. Masalah istri sholatnya begini, karena sholatnya orang laki-laki sama orang perempuan tuh beda. Apa beda? Beda apanya? Bukan beda rakaat, bukan. Beda gerakan. Gerakannya beda. Gerakan itu gerakan sholat untuk orang perempuan dan orang laki-laki. Dulu masih ada tuh tahun 80-an 1980 kitab fikih perempuan. Sekarang susah kita cari kitab fikih khusus buat anak perempuan. Ini kan tahun 80-an. Ajarin anak-anak kita, istri-istri kita masalah sholatnya, masalah wudhunya, masalah najisnya. Kalau dia pipis, dia bau, atau dia goit, buang air besar, ya goit, buang air besar. Kalau bau, pipis, ya buang air kecil. Ada yang kasih tahu masalah istinjanya begini, atau istrinya kasih tahu. Adapun jikalau keduanya itu siapa nih? Orang tua yang dimaksud keduanya itu orang tua. Tiada boleh mengajarkan mereka itu. Maknanya tiada boleh, kagak paham, kagak bisa, ya. Bukan profesinya. Dia nggak ngerti ngajarin fikih. Saya sehari-hari Ustaz biasa buka bengkel motor. Kalau mesin motor sih saya paham semua merek. Cuman kalau masalah fikih buat saya repot. Jangankan buat ngajarin anak saya, buat diri saya, buat diri sendiri juga saya masih bingung. Ini yang dimaksud kalimat tiada boleh mengajarkan. Ya, nggak paham. Orang tuanya kagak paham. Nggak paham masalah fikih yang sebetul-betulnya. Terus gimana nih kesimpulannya? Maka wajib. Nah, hukumnya wajib. Wajib di sini wajib fardu ain nih. Menyerahkan kepada yang mengajar. Kita cari guru ngaji. Orang dulu kan begitu. Kalau anak kita pagi sekolah, berarti ngajinya sore deh. Habis asar belum ngaji toh. Karena sekolah pagi. Kalau sekolah siang, ngaji pagi deh toh. Belum ngaji sama abang. Orang dulu manggilnya abang. Ada istilah ustaz ya. Karena saya tahun 80-an udah ngajar ya.
di daerah Rawamangun belakang Rumah Sakit Persahabatan Jakarta Timur. Itu tahun 1987 saya dipanggil abang. Dan di mana-mana pun ustadz-ustadz, ya guru-guru ngaji di zaman itu, di saat itu dipanggilnya abang. Kalau gurunya namanya Rosid berarti Bang Rosid. Kalau gurunya namanya Ali berarti Bang Ali. Kalau gurunya namanya Muhammad berarti Bang Muhammad. Pakai abang, nggak ada istilah ustadz. Kalau dulu ya nggak ada istilah ustadz. Ustadz ini baru-baru sekarang aja ustadz, ya dulu seperti dulu kagak ada namanya ustadz. Terus adapun jikalau yang belajar itu perempuan, nah ini yang belajar kebetulan anak-anak perempuan nih, kebetulan orang-orang perempuan. Maka yang mengajarkannya pun perempuan. Gurunya cari guru perempuan. Jangan gurunya laki-laki, bahaya ya. Bisa-bisa itu jelalatan, bahaya. Cari guru perempuan karena muridnya perempuan, pengajian ibu-ibu. Kaum perempuan, gurunya ya perempuan. Jangan pakai guru laki-laki, cari guru perempuan. Ya, boleh gurunya laki-laki, ya muridnya perempuan, cuman perempuan yang usianya udah 90 tahun ke atas. 90 tahun ke atas. Ya, 90 tahun ke atas. Habis sebab kita mandangnya udah kayak mandang kedebong pisang. Udah kagak ada rasa. Yang bahaya kan ada rasa nih di sini, ya. Di dada ada rasa, ada setrum, itu yang bahaya. Terus melainkan berarti boleh nih, kecuali jikalau tiada dapat guru perempuan. Kita udah nyari di kampung sono kagak ada juga guru perempuan. Emang susah ya? Nyari guru perempuan sulit. Yang apalagi zaman sekarang, ngajarin yang wajib itu perkara fikih, perkara haid, perkara nifas, perkara wiladah, perkara istihadah. Karena orang perempuan sekarang minta maaf, istihadah disangkanya haid, padahal bukan haid, istihadah. Istihadah itu ialah kotoran sisa. Sumpama minta maaf emang sih laki-laki kagak ngalamin haid, cuman kudu tahu, jangan nanya doang, neng gimana? Udah kelar. Gimana? Udah mandi belum? Kepengen kelar doang nih, ayam. Kudu tahu ya masalah istihadah. Istri kita bilang atau main-main, seumpama kita dipanggil main-main, udah mandi. Cuman baru 2 jam kemudian, baru habis sholat isya, tiba-tiba keluar lagi. Itu apaan bang? Darah haid darah apaan itu? Itu namanya istihadah. Kagak perlu mandi lagi, cukup dicebok aja, bersihin ya. Kebanyakan orang nggak paham, disangkanya darah haid, nggak taunya istihadah ya. Istihadah itu nggak wajib mandi, cuma wajib dibersihin karena hukumnya najis, tapi tidak wajib mandi, nggak perlu mandi lagi udah ya. Kalau lagi puasa kesian orang anak perempuan yang lagi puasa, sahur nih ngikut, habis sahur dia nunggu, tiba-tiba sholat subuh, habis sholat subuh dia tidur, tiba-tiba jam 9 dia kepengen tahajud 9 pagi. Pas ke kamar mandi, sebelum wudu dia pipis. Di saat pipis, nah lu keluar, ini apaan ini ya? Apaan ini?
di celana dalam. Ya Allah, baru niat puasa udah keluar lagi haid. Nggak taunya bukan haid, namanya istihadah. Harus paham tuh. Dari warna beda ya, dari warna. Orang dulu minta maaf, orang dulu suaminya ini orang dulu sifatnya bisa diperes, bisa dilihat warna darah haid bagaimana, darah nifas bagaimana, darah wiladah bagaimana, darah istihadah bagaimana. Dia tahu ciri-ciri warnanya orang dulu ya. Kayaknya orang sekarang jarang beli. Geli sama-sama. Kalau kita kepengennya udah mau beresnya aja, beres kita nyobain. Kalau kita mau beresnya doang. Terus mana gitu? Maka kalau kagak ada guru perempuan kagak ada nih. Kita udah ikhtiar di kampung sono, di kampung sini. Kagak ada guru perempuan. Maka laki-laki boleh itu, boleh laki-laki. Kalau kagak ada juga darurat. Tetapi ada tetapinya nih. Syaratnya pakai syarat aman daripada fitnah. Harus aman daripada fitnah. Bagi jarak agak jauhan. Lagi wajib pakai dinding antaranya. Dinding itu hordeng. Makanya kalau ngaji orang-orang dulu ibu-ibu ngaji sama kiai, tuh kiai mukanya kagak kelihatan, suaranya doang, pakai hordeng, ya pakai hordeng biar nggak kelihatan, mukanya kagak kelihatan, hordengnya doang yang kelihatan. Wajib pakai dinding batas, hordeng bahasa kita ini ya, antaranya siapa tuh? Antara guru dan antara murid. Kalau gurunya laki-laki, muridnya perempuan. Cuma kalau gurunya perempuan, muridnya laki-laki, kayaknya ini bisa meledak ini bumi bisa meledak. Zaman kebalik nih, kalau dia bilang bisa parah. Jangan sampai terjadi ya di kampung kita dan kampung-kampung yang lain peristiwa bencana yang dialami di daerah Palu, Donggala dan sekitarnya di tahun-tahun dulu 10 tahun ya, kalau nggak salah 10 tahun ya, 10 tahun silam kalau nggak salah itu daerah Palu pernah. Martil. Daerah Palu, Donggala dan sekitarnya itu berapa kampung hilang itu kampung. Habis sebab hilang itu tanah lembek, kebalik ya, tanah lembek, yang lembek di atas, yang keras di bawah, ambles. Akhirnya ambles dikubur teruruk. Kalau sekarang kan kita alhamdulillah di daerah Teluk Pucung dan sekitarnya minta selamanya tanah bagian atas keras, jangan sampai lembek bagian bawah aja. Ya 20 meter ke bawah lembek. Di atas keras, jangan sampai kebalik. Cuman bisa terjadi sih kalau Allah murka. Allah masih ajak, naudzubillah, subhanallah. Makanya kita ngaji begini, kumpul begini, meredam daripada murkanya Allah. Kita menjalani apa yang Allah redoin ini, yang Allah sukain kita jalanin. Karena perintah Allah, jangan sampai keadaan semakin parah. Nanti bisa ini agama naudzubillah bisa desus kabar katanya begini begitu. Kita berdoa aja dah ya, khususnya untuk aparat, untuk pemerintahan, orang-orang duduk di kursi pemerintahan ya, Allah kasih tahu kita ya. Jangan sampai masalah agama dihilangkan. Naudzubillah. Terus dikit lagi nih, fasal artinya balik
Ini artinya balik, yaitu cukup umurnya. Umurnya udah cukup 15 tahun komariah. Komariah orang dulu hitungannya pakai komariah. Ya, komariah. Yakni dengan hitungan bulan-bulan Islam. 15 tahun. Anak laki-laki dulu umumnya udah 15 tahun udah ikhtilam, udah ngimpi. Nah dulu tuh 15 tahun udah ngimpi. Kalau anak sekarang kan bukan yang ngimpi lagi, ya disengajain karena peradaban begini, peradaban masing-masing anak SD dulu pada pegang HP, ya jago-jago banget sekarang sama komputer sama HP. Ya harus dipantau sih itu, kalau nggak dipantau takutnya elektronik ya, elektronik bagi anak-anak yang belum punya pegangan dasar agama dikhawatirkan ya banyak bahayanya lebih banyak daripada manfaatnya. Karena zaman sekarang gampang ngetik di ini udah download macam-macam sekarang. Istilah saya bingung gitu ya, bingung karena saya nggak punya HP, bingung banget bahasanya, bingung zaman sekarang. Jago-jago sekarang masing-masing pada megang HP, belum tentu ada yang megang tasbih ya. Di jalan itu raya tuh orang pada jalan kaki naik kendaraan tuh umumnya pada ngantongin HP tuh, belum tentu di ngantongin tasbih, belum tentu. HP banyak yang ngantongin. Sama saja anak laki-laki atau perempuan juga balik juga ya, balik sama balik, cuman perempuan kagak ikhtilam, kagak ngimpi, dia baliknya mengeluarkan dam anbat nih anis sabil sihah, itu dam darah haid itu keluar daripada jasad tubuh yang sehat. Lah kok yang sehat kan sesuai aturan, ada waktu-waktunya, ada minimal, ada pertengahan, ada maksimal. Paling sedikit haid sehari semalam, paling sedikit ya, umumnya seminggu, bisa 7 hari, bisa 8 hari, paling banyak 15 hari. Lebih dari itu berarti fisiknya ada yang sakit gitu ya. Lebih dari itu fisiknya ada yang sakit, itu anak perempuan. Demikian pula jika keduanya itu dapat mimpi jima. Jima ini artinya jima bersetubuh. Mimpi bersetubuh, anak laki-laki, anak perempuan kagak mimpi. Anak perempuan kagak mimpi. Khusus untuk anak laki-laki. Manusia yang seperti umum, bukan manusia khusus nih ya. Jangan disamain. Rasulullah manusia khusus, bukan yang umum. Dia kagak ikhtilam. Rasulullah kagak ngimpi. Ya, Rasulullah kagak ngimpi. Jangan disamain. Dia manusia sempurna, manusia khusus. Beda dengan kita, beda. Hingga dapat keluar mani atau sperma bagi anak laki-laki dari umurnya 9 tahun. Kalau anak laki-laki keluar sperma. Kalau anak perempuan batasnya dari umur 9 tahun atau lebih. Demikian pula anak perempuan. Nah, kan untuk anak perempuan ya, haid orang dulu 9 tahun, mungkin sekarang bisa lebih daripada 9 tahun, bisa lebih, karena anak perempuan sekarang umumnya makanannya apa yang juga dimakan, bakso, somai, apa lagi macam-macam. Umumnya senang yang pedas-pedas, dia kagak ngap-ngap, ya dia tenang aja makan. Kalau anak laki-laki kan kalau makan pedas biasanya kan apa langsung meler, langsung buah. Kalau anak perempuan biasa aja.
Jika dapat haid dari umur 9 tahun anak perempuan. Kalau udah dapat haid anak perempuan, anak laki-laki udah ikhtilam, ya udah ngimpi bersetubuh sampai keluar mani, wajib itu. Lepas tanggung jawabnya dia tuh. Tanggung jawabnya dia kena apa ya namanya? Kena beban kewajiban dari Allah Ta'ala bagi orang yang udah akhir balik. Makanya nanti kita ditanya, dituntut di akhirat di saat kita udah akhir balik. Seumpama akhir balik kita usia 15 tahun, kita wafat usia seumpama 65 tahun, ya udah dihitung-hitung dari usia 15 tahun tuh di saat kita balik sampai kita wafat. Kalau sebelum balik itu kagak dihitung, pemutihan ya, bonus itu gak dihitung tuh kalau belum balik. 9 tahun atau lebih adanya, habis tuh ya, sampai situ masalah balik yang wajib kita paham. Kalau udah kita paham sedikit pasal bermula nikmat buat besok tuh dilanjutin, dikasih batu, dikasih tanda bermula nikmat Tuhan tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7 baris ke-7 dari bawah ketemu pasal buat besok bulan yang akan datang. Insya Allah Allah panjangkan umur kita, Allah kasih kesehatan, keberkahan semua keluarga kita, tetangga-tetangga kita, sampai waktu-waktu yang Allah waktu-waktu yang Allah takdirkan semuanya ya, mudah-mudahan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.